Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Sekolah di Dunia yang Baru. Ayat intinya diambil dari Wahyu 21 ayat yang ketiga. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Keterangannya, di antara sekolah pertama yang didirikan di Eden dan sekolah akhirat, di sanalah terletak seluruh pedoman sejarah dunia ini, sejarah pelanggaran dan penderitaan manusia, tentang pengorbanan ilahi dan tentang kemenangan atas kematian dan dosa. Tidak semua keadaan sekolah pertama di Eden itu terdapat pada sekolah akhirat nanti. Tidak ada pohon pengetahuan baik dan jahat akan memberikan kesempatan untuk pencobaan. Tidak ada lagi si pencoba di sana. Tidak ada lagi kemungkinan untuk melanggar. Setiap tabiat telah melawan ujian kejahatan dan tak ada lagi yang mudah dipengaruhi kuasanya. Manusia dikembalikan ke hadirat-Nya dan mereka akan kembali seperti semula, diajar Allah sendiri. Pekerjaan seumur hidup kita di dunia ini merupakan persiapan untuk hidup yang kekal. Pendidikan yang mulai di dunia ini tidak akan berakhir dalam hidup ini. Hal itu akan berlangsung terus sepanjang zaman yang kekal, meskipun terus-menerus, namun tidak akan tamat-tamatnya. Setiap prinsip yang benar, setiap kebenaran yang dipelajari dalam sekolah di dunia ini akan menolong kita lebih maju dalam sekolah yang di sorga. Sebagaimana Kristus berjalan dan berjalan bersama-sama dengan murid-murid-Nya selama Ia bekerja di dunia ini, demikianlah Ia akan mengajar kita dalam sekolah yang di sorga, menuntun kita ke tepi sungai air hidup dan membukakan kepada kita kebenaran yang selama hidup di dunia. Hal itu masih tersembunyi sebab keterbatasan pikiran manusia yang sudah rusak akibat dosa. Sejarah permulaan dosa, kepalsuan usahanya yang curang, kebenaran yang tidak menyimpang dari jalannya yang lurus itu telah menemui dan mengalahkan kesalahan. Semuanya akan dinyatakan. Tabir mengantarai dunia yang kelihatan akan disisihkan dan perkara-perkara ajaib akan dinyatakan. Setiap kecakapan akan diperkembang, setiap kemampuan akan bertambah-tambah. Kesempatan mempelajari pengetahuan tidak akan melelahkan pikiran atau membuang-buang tenaga. Usaha yang paling agung sekalipun dapat dilancarkan di sana. Cita-cita yang paling tinggi sekalipun dapat dicapai. Angan-angan hati tertinggi dapat dipahami. Dan di sana masih akan bertumbuh lebih tinggi, mengagumi hal-hal baru yang menakjubkan, memahami kebenaran-kebenaran baru, hal-hal yang menyegarkan akan membangkitkan kuasa pikiran, jiwa, dan tubuh. Sekolah di dunia yang baru. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menyatakan bahwa ketika umat-umat Tuhan diangkat ke surga dan hidup kekal di dunia yang baru, maka umat-umat Tuhan akan terus mempelajari hal-hal yang baru. Setiap kecakapan akan diperkembangkan, setiap kemampuan akan bertambah-tambah. Kesempatan mempelajari pengetahuan yang tidak akan melelahkan pikiran, bahkan segala cita-cita, angan-angan hati tertinggi akan dapat dicapai, bahkan akan terus bertumbuh lebih tinggi, mengagumi hal-hal yang baru dan menakjubkan. Bahkan kebenaran-kebenaran baru akan dipelajari, dan semuanya itu menyegarkan, membangkitkan kuasa pikiran, jiwa, dan tubuh. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kita akan terus belajar dari sejak di dunia ini, bahkan terus belajar hingga masa kekekalan,
Karena Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, Sang Guru Agung itu, akan mengajar kita, menuntun kita untuk memahami kebenaran demi kebenaran hal-hal yang baru yang akan kita pelajari sepanjang masa kekekalan. Kiranya Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, terima kasih banyak atas anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih atas kepastian bahwa Tuhan kami Yesus Kristus sendiri, Sang Guru Agung itu, akan menuntun, mengajarkan kami sejak kami berada di dunia ini, terlebih khusus di masa kekekalan nanti. Bantu kami untuk terus siap untuk Engkau ajar. Bantu kami untuk siap untuk Engkau arahkan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, apapun yang kami alami di dunia ini tidak akan menghalangi kami untuk bersama-sama dengan Engkau di sepanjang masa kekekalan. Ya Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami menserahkan hidup kami. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bagi